Ya, Mazmur 127 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dengan istri datang ke sini karena kami tahu ada rencana yang besar yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Amin. Sejujurnya kaget tadi ngelihat Anda, kebanyakan yang datang banyak anak mudanya, saudara. Dan duduknya di depan. Jadi saya pikir, iki sing ngarep nikah sopo, saudara. Semangat bener, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita belajar satu kebenaran yang sangat luar biasa, yaitu tentang love after marriage. Ya. Sebuah slogan yang mengatakan bahwa cinta sesudah pernikahan. Kenapa kita buat cinta sesudah pernikahan? Karena kalau belum nikah semuanya cinta. Ya nek gak cinta ya radadi no ya saudara ya. Enggak mungkin rabi saudara ya, enggak mungkin nikah kalau enggak nih. Jadi orang enggak terlalu mempermasalahkan biasanya cinta atau kasih sebelum pernikahan. Ya, jadi ini pesan, yang belum nikah angkat tangan, yang belum nikah angkat tangan. Yang belum nikah angkat tangan. Jadi Mas Dedi jangan, saudara ya sudah. Jadi nanti saya mau kasih tahu dulu nih, yang belum nikah ya. Kalau nanti waktu pacaran, persiapan sebelum nikah, calon suami atau calon istri nggak pernah perhatian, nggak pernah balas WA, nggak pernah mau jemput, nggak peduli pulangnya karo sopo, percaya sama saya, setelah menikah dia nggak akan tambah baik. Halo? Ya, saya ngomong nih, kecuali tiba-tiba bleger, Roh Kudus jamah, terkapar, tangi-tangi sadar berubah semua, saudara. Ya. Tapi itu jarang yang begitu. Kenapa? Karena sebelum nikah itu biasanya masanya itu masa promo. Ini kan mau lebaran ini kan mau lebaran kan neng dindi mesti sale gitu ya. Entah nggak tahu itu harga aslinya piro, yang penting sale ya. Setelah lebaran selesai nggak mungkin ada sale lagi. Betul? Jadi promo itu sebentar tok, kalaupun ditulis promo lagi enggak, itu eto-etoan tok saudara ya. Semua promo itu akan berakhir. Jadi yang kelihatannya api, yang kelihatannya wangi, yang kelihatannya lembut itu cuma masa promo. Ya. Nah kalau masa promonya nggak ada harga promo, nggak mungkin nanti tambah lebih baik, nggak mungkin. Ya. Jadi kenapa saya harus mulai ini? Dengan begitu kita jadi banyak orang hari ini menikah tertipu. Menikah dengan konsep yang salah. Menikah contohnya begini. Ada seorang pacaran. Kemudian calon suaminya atau pacarnya ini nggak pernah perhatian. Ya, nggak nanya. Kamu pulang sama siapa malam-malam begini, padahal tahu ada kegiatan di gereja atau ke kantor pulangnya malam. Nggak pernah nanya, ini belum nikah. Nanti setelah menikah, nggak mungkin dia tanya. Sulit itu berubah. Yang ada kebalik. Waktu pacaran belum nikah, waduh, wabeh ditakoni. Saudara. Sudah makan belum, beb? Saudara. Betul, saudara? Lagi apa, beb? Saudara. Betul? Lagi apa? Padahal baru 5 menit yang lalu dia WA. Dia tahu kita lagi apa, ditanyain terus. Nah makanya orang bilang begini, ketika dia mulai berjalan menuju pernikahan, banyak orang berpikir gini, kalau dia temukan satu kelemahan, mereka bilang gini, gak popo, mosok nyari yang sempurna di dunia ini. Kalau mau cari sempurna, nikah karo malaikat, saudara. Masalah ya malaikat gak pernah nikah, saudara. Joko Tarub itu cuma cerita, saudara. Ya, nggak ada malaikat yang menikah, Bapak Ibu, ya, karena malaikat itu makhluk roh. Menikah itu makhluk
duniawi, artinya yang pakai badan. Jadi artinya apa? Ketika masa-masa persiapan menuju pernikahan, orang kemudian berpikir mencari atau menerima keadaan pasangannya, calon suami atau istrinya, maka mereka akan gagal. Karena mereka berharap, ya gak apa-apalah, mereka memang calon suami saya ini jorok, jarang mandi. Nanti setelah menikah, dia pasti mandi tiap hari. Pret, saudara, ya. Gak mungkin. Ya, gak mungkin, saudara. Yang ada adalah waktu belum menikah, pacaran, mandi tiap hari. Setelah menikah, lagi konangan, saudara. Waktu pacaran, kelihatannya rapi, begitu ya. Begitu menikah, ternyata di gantungan pintu ada jeans yang sudah 7 hari dipakai, gak diganti-ganti. Ada kaos yang udah 3 minggu gak dicuci-cuci. Itu gantung semua. Itu baru ketahuan. Kenapa? Waktu belum menikah gak tahu. Jadi jangan berpikir menikah itu merubah karakter pasangan. Ini poin pertama dulu sebelum kita. Banyak orang gagal dan kecewa dalam pernikahan karena mereka berpikir setelah menikah dia pasti berubah. Cari sopo. Carinya sopo, saudara. Tuhan itu ngebentuk kita tuh seumur hidup. Tuhan itu bentuk kita seumur hidup. Lah kalau Tuhan bentuk kita seumur hidup, masa suami atau istri bentuk kita 7 hari, saudara? 7 bulan atau 7 tahun? Gak bisa. Saya dengan istri menikah tahun ini sudah 32 tahun. Ya, 32 tahun. Ya, dan saya dengan istri mengakui masih ada beberapa hal yang dimana kita harus sesuaikan. Ya, kenapa? Karena sampai hari ini Tuhan belum selesai membentuk saya. Ya, apalagi istri saya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau Anda mau menikah, itu mencari yang sempurna, itu nggak mungkin. Juga jangan berpikir bahwa setelah menikah kita jadi sempurna, jadi berubah. Itu nggak mungkin. Nah, konsep pernikahan ini nanti yang salah, yang akan mempengaruhi pernikahan kita. Kembali ke ayat ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau kita baca ayat ini, seolah-olah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia. Tahu arti kata sia-sia bahasa Indonesia? Gak ada gunanya, percuma. Berarti Tuhan yang harus membangun rumah. Kalau enggak ada yang bisa membangunnya. Betul enggak? Betul, tapi kalau kita lihat keluar, ada orang di luar Tuhan, itu pernikahannya bahagia. Halo? Padahal mereka bukan orang yang mengenal Tuhan. Kalau kita baca ayat ini seolah-olah hanya Tuhan yang bisa membangun rumah. Itu betul? Betul. Kalau orang lain enggak membangun, sia-sia. Jadi usaha orang untuk memperbaiki diri sia-sia. Kata sia-sia di sini sebenarnya tidak tepat digunakan kata sia-sia. Karena sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, slide selanjutnya, ya. Terus kata sia-sia itu berasal dari bahasa Ibrani sau. Yang diterjemahkan definisinya itu Bapak Ibu, vanity, emptiness, falsehood, worthlessness. Artinya dari kata sau ini itu bisa diterjemahkan keempat. Artinya evil, idolatry, uselessness. Jadi dari kata sau ini, sia-sialah usaha orang membangunnya, bisa diterjemahkan sia-sia, useless. Bisa juga diterjemahkan emptiness, kosong. Tapi bisa juga dipergunakan falsehood, kepalsuan, tidak ori. Tidak asli. Mana yang akan kita gunakan? Dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai sia-sia. Kalau saya lihat dari konteks ayat ini, ingat loh yang nulis ayat ini Salomo. Salomo istrinya berapa? 700, saudara. Ya. Ya, 700. Berapa? Saya nggak tahu cara dia manggil istrinya piye caranya, saudara. Ketoknya nggak diceluk jenenge, nomor retok, saudara. Lah wong 700. Betul, saudara. Lo 700. Anda coba bayangin ya. Jangan kalau baca Alkitab, Salomo beristri 700.
Asik juga, tambah ngawur saudaraku, asik juga. Saudaraku. Jangan mantuk-mantuk, coba Anda masuk ke situ. Anda bayangin 700 istri, 300 gundik. Porak gendeng nih saudara. Dari sisi pengalaman, Salomo ini sangat berpengalaman menikah. Kenapa dia tulis, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia. Pertanyaannya, ngopo kowe sia-sia? Mbok lakoni. Kenapa kamu lakuin? Karena sebenarnya kata sia-sia itu lebih tepat diterjemahkan tidak asli. Apa artinya Bapak Ibu? Kita harus lihat konteks ayat ini. Jadi kata sia-sia itu terjemahkan dari kata saf, akar katanya. Jadi gak asli. Artinya apa? Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, gak asli. Gak seperti aslinya, gak seperti yang Tuhan rencanakan. Kata ngebangun sendiri, kan mundur sedikit. Ya, mundur sedikit, satu slide. Tuhan yang bangun rumah. Rumah itu bisa apa aja. Tapi karena konsep kita hari ini, rumah tangga, keluarga. Kita ini. Tuhan bisa bangun bisnis. Tuhan bisa bangun pekerjaan. Tuhan bisa bangun karir. Tuhan bisa bangun pelayanan. Tapi kalau bukan Tuhan yang bangun, semuanya gak asli. Gak asli, saudara. Gak seperti yang Tuhan rencanakan. Kata ngebangun sendiri itu mengandung banyak pengertian. Yang pertama, dia yang mendesain. Ini ada satu kata yang kelewatan. Yang pertama, yang bangun itu berarti dia yang desain. Perencanaannya kayak apa? Halo? Perencanaannya kayak apa? Yang kedua, dia bangun dasarnya dulu nih, dasarnya dulu. Bangunan, kalau kita bicara bangunan ya, pertama gambar C. Yang kedua, dasar fondasinya. Mau berapa tingkat Anda bangun rumah, sedalam itulah fondasinya. Makin tinggi, makin dalam. Yang kedua, dia bentuk setelah bangun fondasinya, dia mulai naikin tembok. Dia mulai naikin tembok, dia mulai naikin tembok, dia mulai naikin tembok. Selesai semua, dia pelihara, dijagai. Itu artinya Tuhan yang bangun. Artinya apa? Dalam rumah tangga, Tuhan yang harus punya desain. Bapak Ibu, mungkin Anda berkata, loh laki ngerti saiki Pak piye? Iso tuker tambah, gak iso saudara. Kok jaluk tuker tambah? Ya, emang sepeda motor apa piye saudara? Tapi yang buat yang belum nikah, ini jadi satu catatan penting. Anda dan saya mesti tahu, Tuhan itu desainnya tentang pernikahan apa? Mau nggak mau kita mesti kembali ke kitab Kejadian, karena kitab Kejadian itu ibu dari segala buku. Waktu Tuhan menciptakan pernikahan, di mana? Taman Eden. Manusia belum berdosa. Artinya apa? Pernikahan rumah tangga harus dibangun sebelum kita berdosa. Amin. Jangan tambah-tambahin apa-apa. Jangan punya usaha apa-apa. Yo Pak Pien mau nikah tapi belum kenal. Ya kenal sih. Kenal kan bukan berarti bisa ngelakuin semuanya. Betul? Coba sih Pak. Bapak kalau beli sepatu dicoba enggak? Coba. Tapi ojo mbok gawe lunga. Cekel security. Betul saudaraku ya. Dicoba boleh, dilihat boleh. Oh ini cocok enggak? Iya, ini temannya. Ini misalnya lihat orang belum menikah. Ini cocok enggak ya? Iya, jangan cuma waduh. Baru kenal dikit bucin, saudara. Ya, langsung bucin. WA wajahnya terbayang-bayang, saudara. Wis dadi. Enggak mikir, saudara. Nikah larang saiki, saudara. Ongkosnya mahal, benar saudara. Tuhan yang desain, rumah tangga ini harus didesain oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah desain sebelum manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, Tuhan yang mendesain satu orang, dari satu orang pria, itu dibangun satu orang wanita. Wanita diambil dari tulang rusuk pria. Betul? Kenapa si Salomo bilang, jika kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, tidak ori. Karena dia sadar. Dalam pernikahannya yang istrinya 700 itu, saudara. Dia mengalami kelelahan. Kenapa kelelahan? Saudara tahu kenapa Salomo lelah nikahnya? Karena tulang rusuknya entek. Nangkep enggak? Loh,
Hawa itu diambil dari satu tulang rusuknya Adam. Kalau lebih dari satu, cukup meneh sing sebelah kene. Cukup. Nek 700. Wis gak ono balunge, Saudara. Remek, Saudara. Makanya dia ngomong, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, gak orius, gak iso apa-apa, Saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang itu. Yang kedua, laki-laki itu terbuat dari tanah. Lihat. Betul? Debu dan tanah, betul? Perempuan dibuat dari mahalan mana? Tulang rusuk itu kan tulang. Mahalan mana? Tanah atau tulang? Nah, cari sopo tanah terus. Tanah sama tulang, ya mahalan berhargaan tulang, saudaraku. Tanah, ya saudaraku ya. Gak gelem ngalah, saudaraku ya. Ngono ya gak gelem ngalah, saudara. Saya baru sekali, saya khotbah tentang ini sering, baru di sini saya bilang tanah lebih berharga. Apa Surabaya ini mahal larang tanahnya, saudara. Sak mahal-mahal tanah tetap lebih larang tulang, saudara. Bapak Ibu, jadi maaf ya. Jadi kalau memang perempuan itu lebih banyak ongkosnya untuk hidup, itu karena bahan bakunya lebih mahal. Amin ibu-ibu, saudari-saudari, amin. Saya senang saudaraku. Saya pembela wanita ini saudara. Haleluya. Karena biasanya wanita yang ngiling oleh-oleh saudaraku ya. Kalau ini guyonan enggak saudara. Belum pulang udah dikasih oleh-oleh sama Bu Heni. Ini bahaya ini saudara. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, maaf loh. Banyak orang menikah enggak tahu kalau istrinya tuh lebih berharga dari dia. Maaf loh, ongkosnya larang untuk pemeliharaan maintenance wanita. Uang bedak, lipstik, semua. Loh, memang kenapa? Memang materialnya beda. Saya punya 1 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Anak laki-laki itu gampang, saudara. Dandaninya gampang. Kasih kaos jersey, celana pendek, terus lucu, saudara. Nek perempuan enggak, rambutnya dikepang-kepang. Ya, lebih larang di perempuan. Kenapa? Bahan bakunya beda, lebih mahal. Ya. Ibu itu senang. Jadi kalau kita memahami ini, maaf ya, yang cowok-cowok yang belum menikah. Kalau Anda mau menikah, Anda nggak mau keluar duit, cariin yang dari debu dan tanah. Itu murah, perawatannya murah. Tapi menikahi laki-laki dimurkai Tuhan, masuk neraka saudara. Mau nggak mau kita kan nikahnya harus dengan perempuan. Punya duit nggak buat ngerawat? Hah? Benar saudara. Ya coba bapak-bapak. Lu mah kok wis entek duitnya? Yo saiki larang iki. Lo piye to mah? Kasih tahu ibu-ibu. Maaf ya Pak. Saya terbuat dari tulang, bukan dari debu tanah. Ya. Loh. Ya, bapak-bapak mulai ngelus dodo. Nyesel aku bawa istriku ke tempat ini. Bersedia enggak bayar biaya perawatannya, saudara? Betul? Jadi matang persiapannya, matang. Saya baru keluarin pengumuman ke jemaat. Dia bilang, udah sekarang nikah itu enggak usah gede-gedean. Ya, keluar biaya besar. Udah buat pesta intimate aja. Orang-orang terbatas. Ngapain bikin gede-gedean? Bar ngono ki ngutang, saudara. Terus malam pengantin ngitungin angpau. Lo kok rugi? Memang kalau nikah itu mesti bocuan, saudara. Mesti rugi hitungannya. Kenapa? Kalau nikah untung bisa nikah 3-4 kali dia, saudara. Lo ya iya no, cuan piye? Untung, saudara. Ono batine, saudara. Makanya Bapak Ibu, saudaraku, kita mesti belajar benar-benar prinsipnya Tuhan. Amin. Jadi kalau bukan Tuhan yang bangun, berikan desain, Tuhan yang ngangkat, jadi jangan paksakan diri. Ya, biarkan Tuhan yang bangun rumah tangga kita. Tuhan yang pelihara. Nah, kalau bukan Tuhan yang bangun, enggak ori, enggak sesuai dengan aslinya. Maksudnya apa? Kalau bukan karena Tuhan, hari ini banyak sekali pernikahan yang
awalnya kelihatannya baik. Wah ini ganteng yang mempelai lanang. Iya, mempelai wanita, wah cuantik. Ini pasangan ideal. Foto. Mari ngono ki lagi 2 tahun. Maaf, kami nggak cocok satu sama lain. Alah. Betul saudaraku. Yang satu atlet. Pertandingan sudah selesai, olimpiade sudah selesai. Mereka terus saja bertanding di rumah saudara. Padahal orang pikirnya cocok. Bukan, kenapa? Karena kalau Tuhan yang merencanakan yang aslinya. Enggak begitu. Amin. Amin. Banyak orang bertambah. Kita mulai masuk ke dalam pernikahan itu sendiri. Setelah menikah sekian tahun. Ada enggak yang berubah? Kalau kita bangun pernikahan karena rencana Tuhan. Tidak. Saya cerita Bapak Ibu. Saya ini kan dananya terbatas. Untuk beli mobil, saya pasti pilih mobil yang sesuai dengan budget saya, tapi yang bagus dan bisa dipakai enak. Tak pilih, akhirnya ketemulah mobil yang mereknya merek Amerika. Ya, saya lihat penyakitnya, oh ini begini ya. Satu kali mobil itu saya bawa ke anak saya yang di Pekanbaru. Wah, dia ngalami kesulitan karena bengkel resminya tidak ada di sana. Kalau dia mau ganti servis saja dia mesti pergi ke Pekanbaru. Dia ada 100 kilo dari Pekanbaru. Pak kalau bisa gantilah Pak, jangan yang begini. Ampun deh Pak, ini ngerawan gak bisa. Dia kan memang belum pernah punya mobil. Jadi saya oli apa-apa tuh saya kirim dari Jakarta. Tapi tetap ampun. Satu kali saya bilang oke lah Papa tuker. Saya dengan istri antar lagi ke sana. Menjelang pulang, Bapak Ibu, saya kan periksa. Ini kan perjalanan jauh dari Pangkalan Kerinci ke Jakarta itu kan 1250-an kilo. Ini saya mesti cek. Begitu saya cek Bapak Ibu. Ternyata lighternya untuk ngecas HP itu nggak nyala. Saya bilang sama istri saya, oh ini nggak bisa, ini mesti dibenerin. Masa kita 27 jam baterai kita pasti habis. Nanti anak-anak ngubungin kita gimana, jemaat ngubungin kita gimana. Tak perbaiki dulu. Saya bawa ke bengkelnya di Pangkalan Kerinci. Saya lihat inti bengkel biasa. Begitu bengkel biasa. Ini mobil apa Pak? Ford. Enggak. Pak saya nggak sanggup. Belum dibuka saudara. Baru lihat mereknya Ford nggak sanggup. Oh ya udah. Karena saya kan mau nyari yang kecil kan mau hemat saudaraku ya. Tak cari sing gede sisan. Saya cari yang gede sisan. Pak ini gini. Oh saya nggak biasa nanganin Pak. Enggak, kamu nggak nanganin apa-apa. Cuma cari tahu ini bagaimana caranya colokan lighter saya ini bisa nyala supaya saya bisa ngecas. Kayak mau pulang ke Jakarta nih. Oh iya, udah pernah. Oh gampang. Udah 1/2 jam kemeringat saudara. Golek iki nang ndi kabel saudara. Udah gitu dia bilang, Pak ini kelihatannya mesti dipaksa. Apa yang dipaksa saya bilang? Ini plastik loh Pak. Dia udah gini, stop. Saya bilang, bawa apa? Mau diapain nih saudara? Saya ini Pak, mesti ditarik di belakang sini. Iya saya tahu, saya udah tanya orangnya itu ada di belakang ini. Ya tinggal buka Pak. Tapi cara bukanya itu begini. Nanti buka selesai, masaknya pasti gak bisa saudara. Karena patah. Dan itu nyarinya pasti susahnya setengah mati. Saudara akhirnya saya bilang gini, Mas sampai iso enggak? Nek enggak iso jadi paksa. Saya lebih bagus nanti saya mampir ke warung ngecas daripada dipaksa. Gak bisa saudara. Gak bisa. Cuman ngebuka nyari kabel buat lighternya itu loh. Yang buat colokan buat HP. Saudara tahu? Sampai di Jakarta ke bengkel yang biasa ngerjain. Yud, tolong Yud. Diinin. Oh iya Pak. Ini gimana? Oh dari sini tok Pak. Dibuka. 15 menit. Gak sampai. Kenapa saudaraku? Karena ini orang bengkel mekaniknya Ford. Dia tahu persis cara mengatasi itu. Nangkep maksud saya? Kalau kita bicara rumah tangga, keluarga. Kenapa Salomo bilang, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, enggak asli, enggak ori. Karena Tuhan yang punya ide tentang pernikahan. Jadi orang yang sok tahu, kayak teknisi di Pangkalan Kerinci tadi. Woi siapa? 1/2 jam kemeringat. Mau diprotoli, mau ditarik. Ini mobil gua bukan mobil lu saudara. Bongkar bisa, saya yakin bisa. Sepak orang hancur saudaraku. Ketemu kabelnya tapi rusak kabel saudaraku.
Tapi yang itu saudaraku, dia cuma gini loh Pak bukanya. Kelak. Ini loh Pak kotaknya itu bener kan, fuse-nya, cikringnya copot Pak udah. Enggak sampai 15 menit. Dia yang tahu. Kenapa? Karena dia dilatih oleh Ford. Karena Ford yang bikin mobil itu. Dia yang paling tahu. Ada masalah, sana. Mobil, motor, siapa yang paling tahu motor Honda? Bengkel Honda. Kenapa? Karena waktu produk itu diluncurkan, dikasih gambarnya, dikasih ininya, ini loh, dikasih trainingnya. Saya tahu ada satu teknisi, saya training Pak. Ini begini, training ini, begini. Oh. Pernikahan rumah tangga itu yang paling tahu Tuhan. Karena sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah desain, sudah punya polanya. Ini nanti manusia menikah. Jadi dia yang paling tahu setiap usaha orang membangun rumah tangga tanpa Tuhan, dia tidak ori. Kata sia-sia itu tidak ori, tidak seperti yang Tuhan rencanakan. Saudara, saya akan tutup dengan ini sebelum Bu Ratna melanjutkan. Satu kali Abraham dengan istrinya masuk ke dalam satu kota, raja negeri Gerar. Karena dia ngungsi ada kelaparan. Kemudian Alkitab bilang begini. Alkitab ini menarik sekali. Kelihatan Abraham dan Sarah itu masuk ke kota. Orang langsung ngomong. Ada raja negeri Gerar. Bos, ada prajuritnya bilang, lapor bos, ada perempuan cantik. Ada suaminya enggak? Enggak, itu saudaranya. Karena Abraham yang ngomong. Kita kalau masuk kota ini, kamu ngaku saudara. Memang Sarah itu saudara. Kenapa? Kata Abraham, kalau aku ngaku suamimu, ada orang senang sama kamu, aku dipateni. Kue enak dirabi, aku dipateni. Ini Abraham loh saudaraku ya. Bapak orang beriman. Imannya neng di saudaraku ya. Ini bapak orang beriman loh saudara. Saudara. Makanya ini rohnya ini sampai sekarang ini muncul. Mama anakmu nakal mama. Kalau anak-anak nakal, biasanya bapak-bapak ngomong apa? Mama anakmu. Ya. Kalau anaknya pinter, anakku. Bapaknya sopo, saudaraku. Ya, mau saya kasih tahu saudara. Ini penelitian akademis ya. Ini akademis teruji. Tapi memang penelitiannya di Amerika. Bapak itu menurunkan kepada anak apa? Kelakuan. Ibu itu menurunkan kepinteran. Jadi nek anakmu pinter, iki goro-goro ibu pinter. Tapi nek anakmu reno-reno, kuwi gara-gara bapake. Waduh, bapak-bapak bilang, ngopo kok aku tekor KKR kayak gini, saudara. Tapi sekarang kan kebalik. Coba kalau ada anaknya nakal, bapak-bapak bilangnya apa? Anakmu mah. Loh, kewalik. Ini penelitian akademis. Saya nggak tahu kalau di Surabaya, nggak tahu, saudara. Saya pengen pulang selamat, saudara. Ya. Ini penelitian di Amerika, saudara. Negaranya Donald Trump, saudara. Ya. Tapi ini penelitian berbukti bahwa kelakuan anak ditentukan oleh bapak. Kepintaran anak ditentukan oleh ibu. Ayo kono. Ojo diwalik. Nek kelakuan anak, kowe iki apa toh? Gak iso didik anak. Kalau sampai gak bisa didik anak, itu bapaknya sing salah. Sing ngedonke bapaknya, saudara. Sifat anak ditentukan oleh bapak.
Kepintaran anak ditentukan oleh, ini ilmiah. Kalau Anda mau protes, bikin jurnal sendiri. Buat penelitian sendiri. Oh raiso, neng Surabaya, apa meneh, neng tembok duko, saudara. Saya sudah buat penelitian Pak. Enggak Pak. Ya enggak apa-apa. Kaji secara ilmiah, terbitkan jurnalmu, nanti biar dibaca semua orang. Penelihatanmu benar enggak, saudara? Kalau ini saya baca. Ya maaf ya Bapak Ibu. Abraham datang. Kemudian Raja Gerar, ini raja, mata keranjang. Oh ya, itu dia benar nggak ada suaminya. Enggak, itu yang tadi, tapi dengan pria itu saudaranya. Dia mau nikahin itu. Baru mau nikahin. Tiba-tiba kelihatan Abraham dengan Hawa berjumbu-jumbuan. Loh, jarene dulu re, jebulane bojone. Ada yang nangkep, nggak jadi nikah. Saudara, apa yang saya mau tangkap? Saudara tahu pernikahan yang direncanakan Tuhan? Dari mulai menikah sampai tua, dia tetap mesra. Amin. Amin. Kalau pacaran golek-golek coro, ben iso gandengan. Harusnya sampai tua, dia masih gandengan. Pertanyaan saya ibu-ibu, kapan kue terakhir digandeng bojomu? Halo saudara. Wah. Maaf Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maaf. Kalau Anda ikuti konsepnya Tuhan, pernikahan Tuhan, orisinilnya Tuhan, pernikahan Tuhan yang Tuhan desain, itu pasti dijagai oleh Tuhan. Pasti dibangun oleh Tuhan. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan yang memelihara itu. Berarti pendekatan kita bukan pendekatan tubuh. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pernikahan yang dari Tuhan memulai pernikahannya dari penyatuan roh, penyatuan jiwa, maupun penyatuan daging. Jadi mohon maaf, kenapa kita harus belajar love after marriage? Cinta sesudah menikah. Karena itu yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Saudara tahu waktu Raja Negeri Gerar itu ngelihat Abraham dengan Sarah itu berjumbu-jumbuan umur berapa? Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim umur 75. Sarah itu 66. Berarti sudah Mbah Kakung, Mbah Putri, saudara. Tapi tetap loh kok ayu saudara. Wah, tidak alkitabiah saudara. Kalau ayu iya sih saudaraku. Ini orang mosok rojo gelem saudaraku. Bener, ayu bener. Kenapa istri itu bisa kelihatan ayu? Karena suaminya berhasil membahagiakannya. Amin. Amin, saudara. Jadi kalau ibu-ibu sekarang pulang, terus ngaca ngeliat, kok aku lebih tua daripada umurku ya? Bojone ndi, saudara? Halo? Halo? Jadi kalau Anda ngaca, lihat memang istri kita kelihatan lebih manis, walaupun agak memeot sedikit, saudara. Loh kan itu kan gak bisa dihindari. Betul kan, tua itu kan gak bisa dihindari. Tapi tetap menarik, tetap enak. Kenapa? Hidupnya bahagia. Sebelum saya menyerahkan ke Bu Ratna, saya mau tanya satu hal. Yang harusnya ditanya oleh setiap pasangan. Setiap kali mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Simple saja. Jangan ngeluarin celurit. Jangan ngiming-ngimingi duit. Jangan ngiming-ngimingi ATM. Jangan ngei amplop. Tanya jujur. Kamu bahagia gak nikah dengan saya? Betul saudara? Betul. Tanya kepada suamimu. Tapi jangan diancam celurit saudara. Jangan diancam, mama iki aku enek duit. Jangan diiming-iming, itu curang itu saudara. Ngomong. Bahagia enggak kamu menikah dengan saya? Ini bukan hanya bicara 1-2 tahun menikah. 5-10 tahun menikah. Tapi ini adalah pernikahan kita.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan.